Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad-ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi Allah paring ridho, pangapura, pitutuh pitulung, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sakmenika pasal 194. Bagaimana kita menentukan pilihan dua perkara yang belum jelas? Dengan timbangan apa kita menentukan itu? Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken tansah diring hidayah pitulungipun Allah ndadosake kefahaman, saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah, manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzal tabasa alaika amroni fangdur asqalahuma ala nafsi fatabihu fa innahu la yaskulu alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa nalikane mbawur alaika ing atase sira amroni apa perkara loro, fangdur mongko ningalana sira asqalahuma ing luweh abote amroni, abot ala nafsi ing atase nafsu. Fattabi mongko anuta sira hu ing asqal. Jadi nek kapan ngadepi ana pilihan sing kira-kira bingung, ngono. Endi sing kira-kira dilakoni? Nah, ukurane nafsu. Kira-kira sing paling abot kanggo nafsu iku endi? Nah, iku ikutan, iku lakonono. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layas kulu ora abot ale ngatasi nafsu. Apa ilama? Kejaba perkara kana kang ana pemaiku hakon hak sing bener. Jadi perkara yang hak itu bertentangan dengan sifat pembawaan nafsu. Berarti nek kapane perkara iku mau abot mungkin nafsu, berarti iku hak. Nah, kok perkara iku mau kok enteng, nafsu kok malah semangat, nah iki kudu hati-hati, ada sesuatu. Jadi ini adalah satu kaidah timbangan untuk mengukur, memilih dua perkara yang kabur, yang samar, yang membingungkan.
nafsu dengan segala karakter dan tabiatnya itu akan selalu cenderung pada sesuatu yang tidak baik dan menyesatkan. Sekalipun pada awalnya kelihatan menyenangkan. Nah, itu. Karena nafsu akan selalu enggan dan berat ketika ditemukan kebenaran. Karena dia lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Nah, kalau dalam masalah kemaksiatan, peran nafsu jelas. Nggak ada masalah, dia selalu akan mengompol dan mendukung. Sementara dalam sisi ketaatan, dia akan memainkan perannya. Dia akan merusak dalam sisi batin seseorang itu. Jadi makanya di awal sudah dijelaskan tanawatil a'mal li tanawuli waradatil ahwal. Dicoba hal ikhwal dari hati ini kemana? Anak seneng wiritan, ya. Tapi tidak maca Quran abot. Maca Quran oke, sholat oke, sedekah abot. Lagi. Jadi makanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, juga posisi kedudukan. Dalam beberapa masalah terjadi perbedaan rasa dan penerimaan bagi salikin dan arif billah, orang yang sudah usul. Contoh, ketika campur di masyarakat, bagi arif billah itu sesuatu yang sangat bermanfaat karena dia bisa menebar kebaikan, memberikan fatwa-fatwa untuk kebaikan masyarakat. Sementara bagi salikin hal semacam itu bisa jadi masih tabrakan dengan dirinya sendiri. Karena dia sendiri masih berperang, berjuang untuk menemukan jati dirinya, membersihkan segala sesuatu yang menjadi hijab mata hatinya. Tabrakan itu akeh. Makanya posisi jek salikin ya tidak terlalu banyak campur dengan masyarakat. Kalau semisal campur dengan masyarakat, dia sudah bisa topo ngerami, bisa memaknai uzlah dengan sebenarnya, topo maknawi, campur wong tapi atine tetap pikir, atine tetap eling. Luwih selamat ya kholwat. Itu mergo mukhalatatun nas khatarun ati. Campur menungso itu bahaya gede, banyak efeknya, efek negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah nek wis arif billah wis dadi lenga, campura wong akeh, campura banyu tetap terpisah, bisa memilah-milah. Yang kedua, bicara tentang ketauhidan, itu lebih manfaat bagi arifin billah. Tapi bisa jadi madarat bagi salikin, karena dia harus berjuang mengatur mindset berpikirnya, mengatur mengendalikan akalnya, nyampe enggak ke situ. Harta duniawi bisa manfaat bagi arif billah, karena arif billah sudah menjadi minyak, campur enggak ada efek. Jadi adanya harta dan sebagainya dipakai untuk syiar jihad fisabilillah.
melaksanakan itu. Ya gila. Jadi dalam berbagai hal posisi seseorang itu menentukan sikap. Semakin tinggi kemakrifatan seseorang, semakin tinggi toleransinya dalam bermasyarakat. Ini perlu dicatat. Itu. Makanya kembali kepada topik pelajaran pasal 194 ini. Jadi bagi seorang hamba yang menempuh jalan menuju kepada Allah atau orang yang sudah ma'rifat billah, tetap selalu harus kontrol situasi nafsunya, karena disitulah kita bisa menimbang sesuatu itu hak atau batil. Apabila merasa kabur, merasa bingung, sulit untuk menentukan, terjadi dilema sesuatu itu baik atau tidak, maka perlu dihadirkan timbangan maut. Timbangan maut itu bagaimana? Ya urusannya wedi karo mati. Karena kematian itu paling tidak disenangi oleh nafsu. Jadi salah satu tanda kita masih dikuasai oleh nafsu, kita takut akan kematian. Padahal kematian itu perkara yang hak, perkara yang sudah pasti dan tidak bisa dihindari. Faqul ja'al haq wa zaqal batil innal batil kana zahuqa, macam-macam. Jadi ketika kita menuju kepada satu kebenaran yang kita yakini, maka tidak akan dilenyapkan oleh maut. Kematian hanya masalah waktu saja. Yang kita sadar semua amal perbuatan masih terus berlangsung dan dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu faidahu wa zahik. Aku telah melontarkan yang hak kepada perkara yang batil, maka yang hak akan menghancurkan kebatilan itu dan serta-merta bahwa zahik kebatilan itu akan lenyap. Saudara-saudaraku, jadi perlu kita untuk tafakur, muhasabah dalam setiap amalan yang kita lakukan. Ini kok seneng pas wiritan, nanti coba ngaleh maca Quran. Maca Quran ku ngaleh salat. Salat ngaleh poso. Sedekah. Nah. Di sini nih. Jadi kita bisa menimbang, mengukur diri mana yang berat dirasakan oleh nafsu kita, itulah perkara yang hak. Kalau sudah tahu demikian, semangat terus, pantang mundur. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.